Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan mengidentifikasi perilaku-perilaku orang-orang di sekitarnya, siswa dapat menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Kedua, dengan mengamati, siswa dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Ketiga, dengan wawancara, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan penuh kepedulian. Anak-anak, kita mulai belajar ya. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkan secara sembarangan. Jika sumber daya alam yang kita miliki habis atau rusak, maka kita terancam bencana. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan masyarakat. Misalnya, jika laut tercemar, maka ikan juga akan tercemar, dan orang yang memakan ikan juga akan sakit. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita, baik sebagai individu maupun masyarakat. Betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sudah sepatutnya dalam bentuk kerjasama antara anggota masyarakat maupun dengan pemerintah diwujudkan. Bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Anggota masyarakat merupakan unsur yang menikmati sumber daya alam sekaligus unsur yang merasakan langsung dampak jika terjadi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat berkewajiban bahu-membahu dan bekerja sama dalam menjaga kelestarian
lingkungan. Kalian perhatikan di sebelah kanan layar kalian itu, pada layar bagian sebelah kanan itu ada gambar yang menceritakan kerjasama di situ ya. Ada yang menuangkan pasir ke dalam karung, ada yang memegang karung, dan ada juga yang menuang pasir ke dalam gerobak. Nah, itu merupakan salah satu contoh kegiatan kerjasama, dan itu merupakan usaha untuk menjaga lingkungan. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan secara bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di dalamnya. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin. Yang kedua, saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Jadi kita harus saling mengingatkan ya. Jika ada yang berusaha untuk merusak lingkungan, maka kita wajib mengingatkan. Selanjutnya, melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Jadi kita melakukan kegiatan menanam pohon ya. Reboisasi, penghijauan. Jadi ketika kita menanam banyak pohon, ya, otomatis itu merupakan wujud untuk menjaga lingkungan. Nah, selanjutnya mengelola sampah dengan baik. Ya, memang sampah merupakan salah satu problematika yang sangat kental dengan masyarakat ya. Di sana sini banyak sampah. Kenapa? Karena masyarakat kita kurang menyadari akan pentingnya menjaga kebersihan, sehingga mereka membuang sampah di mana-mana, tidak pada tempatnya. Nah, untuk itu, demi untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka kita harus bisa mengelola sampah dengan baik. Sekarang yang kedua, kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah dapat dilaksanakan dengan penetapan dan pelaksanaan peraturan dan program-program lingkungan hidup. Di antaranya, memberikan sanksi kepada perusak lingkungan. Jadi memberikan sanksi yang sepadan, yang sesuai kepada perusak lingkungan. Yang selanjutnya, memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang menjaga kelestarian lingkungan seperti Adipura dan Kalpataru. Yang ketiga atau selanjutnya, membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. Selanjutnya, menyediakan tempat pembuangan sampah. Jadi harus disediakan tempat pembuangan sampah ya. Kalau sampah sudah banyak, tempat pembuangan sampah tidak ada, ya bagaimana kita bisa merawat lingkungan ya? Ya, untuk itu disediakan tempat pembuangan sampah.
Jika masyarakat dan pemerintah telah melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan, maka manfaat dari lingkungan pun bisa kita dapatkan. Nah, sekarang manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama atau satu ya, hidup aman terhindar dari bencana alam. Jadi hidup terasa aman, nyaman, dan terhindar dari bencana alam. Yang kedua, hasil alam yang melimpah. Nah, jadi dengan kondisi alam yang sehat, maka bisa diharapkan hasil alam yang sangat melimpah. Nah, yang ketiga, hidup nyaman karena lingkungan asri dan udara bersih. Ya. Yang keempat, kebutuhan tercukupi dengan baik karena telah disediakan alam. Jadi dengan adanya alam yang sehat, maka kita menanam apapun juga akan subur sehingga kebutuhan kita akan tercukupi. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang keenam, sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan. Nah, itu adalah manfaat yang bisa kita dapatkan. Ya, manfaat yang bisa kita dapatkan setelah kita menjaga lingkungan. Ya, anak-anak, sekarang ayo kita mengamati. Ya, tugas yang pertama, amati perilaku dan kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu berkaitan dengan usaha-usahanya dalam menjaga kelestarian lingkungan alam beserta manfaat yang bisa dirasakan. Setelah kalian mengamati, silakan hasil pengamatan kalian tulis pada tabel seperti berikut ini. Ya, kalian buat tabel seperti ini. Usaha-usaha masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam. Nah, yang sebelah kiri kalian tulis usaha masyarakat. Ya, usahanya apa? Gitu ya. Dan manfaatnya apa? Jadi usaha masyarakat atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat apa, setelah itu manfaatnya apa. Silakan dikerjakan. Coba kalian tulis itu di buku tugas. Anak-anak, salah satu contoh kewajiban kita terhadap lingkungan sebagai masyarakat adalah melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan banyak jenisnya, seperti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal, melakukan reboisasi, dan membersihkan saluran air dan sungai. Yang itu adalah contoh-contoh kewajiban kita terhadap lingkungan. Ya, sekarang ayo kita membaca. Kerja bakti di hari Minggu. Bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan.
Kegiatan kerja bakti di hari Minggu telah menjadi budaya di sebagian besar masyarakat Indonesia. Kerja bakti ini dilakukan secara sadar oleh masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut lingkungan. Banyak kegiatan dalam kerja bakti seperti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal dengan menyapu, mencabut rumput liar, menebang dahan pohon yang mengganggu, membersihkan got dan saluran air, serta membersihkan sampah. Masyarakat sadar dengan kerja bakti akan membuat lingkungan tempat tinggal menjadi bersih dan asri. Hal ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat hidup dengan nyaman, aman, dan sehat. Anak-anak, kerja bakti merupakan contoh kegiatan manusia yang selaras dengan lingkungan. Masyarakat melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan dengan menjaga kelestariannya, maka akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakatnya itu sendiri. Dengan demikian, maka masyarakat akan terhindar dari bencana alam. Anak-anak, sekarang tugas yang kedua. Berikan contoh bentuk-bentuk kerja bakti sebagai pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, di lingkungan rumah. Kalian beri contohnya ya. Jadi bentuk-bentuk kerja bakti yang ada atau yang dilaksanakan di lingkungan rumah. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Ya, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat. Nah, kita lanjutkan. Amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Sebut dan identifikasikan perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Silakan carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru. Bisa juga bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Boleh bertanya kepada kakak atau siapa saja yang sekiranya tahu. Setelah kalian bertanya kepada narasumber, lalu buatlah laporan hasil wawancara seperti berikut. Seperti pembelajaran yang lalu, kalian buat laporan hasil wawancara. Pada bagian atas ditulis laporan hasil wawancara, bawahnya nama kamu ya. Setelah itu bawahnya pertanyaan yang diajukan. Pertanyaannya adalah, kegiatan-kegiatan apa yang sudah Anda lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Nah,
itu ya, pertanyaannya itu. Lalu hasil wawancara ditulis di situ, ada nama narasumber. Namanya siapa? Satu, jawabannya apa? Seperti itu ya. Nah, silakan dikerjakan di buku tugas. Nah, anak-anak, mari kita mencoba. Ada banyak usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas. Dengan mendaur ulang, maka lingkungan kita menjadi bersih dan dapat menghasilkan barang-barang bekas menjadi barang-barang yang berguna. Jika kamu meminum minuman dalam kemasan, jangan dibuang bungkusnya ya, karena masih dapat kita jadikan sebagai mainan. Nah, silakan simak langkah-langkahnya dan buatlah kereta mainan bertenaga angin. Bahan-bahan yang dibutuhkan. 1. Kemasan bekas minuman kemasan. 2. 1 sedotan bekas minuman kemasan. Yang ketiga, 4 tutup botol bekas minuman. Yang keempat, 1 batang lidi. Dan yang kelima, lem. Atau agar kalian bisa memberikan lubang-lubang yang jaraknya sama, kalian bisa mengukur dengan memberi tanda dengan menggunakan spidol atau pensil. Nah, itu tadi bahan yang dibutuhkan. Sekarang langkah-langkahnya. Pertama, potong sedotan menjadi 2 dan rekatkan ke kotak minuman. Sedotan ini berfungsi sebagai tempat as atau poros roda. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Sekarang langkah yang kedua. Lubangi keempat tutup botol di tengah-tengah. Potong lidi seukuran lebar kotak dan ditambah 5 cm. Masukkan lidi ke tutup botol. Nah, kalian amati gambarnya. Pokoknya seperti itu ya, kalian bisa mempraktikannya. Sekarang langkah yang ketiga. Masukkan roda ke dalam sedotan dan badan kereta pun sudah terbentuk. Nah, kalian masukkan roda ke dalam sedotan ya, yang sudah diberi lidi tadi ya. Nah, seperti itu akan terbentuk seperti itu ya, seperti pada gambar. Selanjutnya langkah yang keempat. Tambahkan aksesoris seperti cerobong asap dan ruang masinis. Ya, di bagian depan atas itu ya, diberi aksesoris cerobong ya, seperti cerobong asap, dan juga diberi ruang masinis biar kelihatan bagus. Nah, sekarang
langkah yang kelima atau terakhir ya. Cara memainkannya. Ya, kalau sudah jadi, sekarang cara memainkannya dengan meniup bagian belakang kereta. Nah, kereta ini sangat ringan, maka dengan ditiup, kereta pun akan bergerak ke depan. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video tutorial pembuatan kereta dari bekas kemasan minuman. Itulah tadi tutorial video pembuatan kereta. Nah, sekarang kita lanjutkan tugas yang keempat. Setelah kalian mengamati langkah-langkah pembuatan kereta mainan bertenaga angin dan sudah mempraktikannya, maka jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa sumber energi kereta kertas tersebut? 2. Bagaimana kereta kertas bisa bergerak? Yang ketiga, tuliskan laporan dari hasil percobaan yang telah kamu lakukan. Silakan dikerjakan di buku tugas. Petikan materi.
bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan dan manfaatnya. 1. Kerjasama antar anggota masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Upaya dalam melestarikan lingkungan dan sumber daya alam sebagai berikut. 1. Melaksanakan kerja bakti secara rutin. 2. Membersihkan sampah di lingkungan sekitar bersama-sama. Yang ketiga, melakukan kegiatan reboisasi dan penanaman pohon. Yang keempat, memakai kendaraan umum untuk mengurangi polusi udara. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan membuat peraturan dan program-program seperti berikut. Yang pertama, memberikan hukuman atau sanksi kepada orang yang merusak lingkungan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada perorangan atau kelompok dan kota yang menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, menyediakan tempat pembuangan sampah. Yang keempat, membangun hutan lindung dan cagar alam. Setelah semua kewajiban kita laksanakan, maka hak kita atas lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidup menjadi aman karena terhindar dari bencana alam. Yang kedua, memperoleh hasil alam yang melimpah. Yang ketiga, lingkungan menjadi asri dengan udara bersih. Yang keempat, kebutuhan hidup dapat tercukupi dengan baik dari sumber daya alam. Yang kelima, bebas dari pencemaran lingkungan. Kita lanjutkan. Menggali informasi melalui wawancara. Kegiatan wawancara harus dilakukan berdasar tahap wawancara. Tahap yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan terdiri dari 1. Menentukan tema wawancara yang akan dilaksanakan. Kedua, menentukan informasi, keterangan, dan data yang ingin didapatkan sesuai dengan tema wawancara. Yang ketiga, memilih orang yang akan menjadi narasumber. Yang keempat, menghubungi narasumber sebelum wawancara dilaksanakan. Yang kelima, menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam melaksanakan wawancara. Nah, itu adalah tahapan persiapan. Sekarang tahapan pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan, diantaranya adalah tahap pembukaan. Pada tahap ini, pewawancara
memperkenalkan diri. Dan selanjutnya adalah melaksanakan wawancara. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.